Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita masih akan bersama-sama mempelajari dan berusaha memahami ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan perihal sabar atau bersabar. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian, maka Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti Allah akan mengetahui orang-orang yang pendusta. Di surat Al-Ankabut ayat 3 ini, Allah menegur kita ya, menegur akan keadaan kita selama ini. Selama ini, kita kalau udah ngomong nih, merasa paling pinter, merasa paling benar. Dan diri kita haus akan pengakuan dari manusia. Selama ini ya, kita pintar berkata-kata, kita pintar dalam menasehati. Tapi pada kenyataannya kita enggak melakukan apa-apa yang kita katakan, dan kita tidak melakukan apa-apa yang kita nasihati. Selama ini ya, kita kalau lagi ngopi bareng nih, lagi kumpul bareng sama teman, kita sengaja banyak ngomong. Kita sengaja ngomong ngalor ngidur nggak jelas. Dengan tujuan apa? Di hati kita pengen kita dikatakan orang yang pinter. Kita pengen dikatakan orang yang benar. Padahal ya, untuk mengetahui kita ini bisa disebut orang benar atau tidak, kita bisa mengetahuinya ya di surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan bukanlah menghadapnya kita ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebaikan-kebaikan adalah kita beriman kepada Allah, beriman akan hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Dan kita memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat atau orang terdekat kita, kepada yatim, masakin, ibnu sabil, yang meminta-minta ya, dan yang dalam masalah perbudakan, yang mendirikan sholat, yang mendatangkan atau melakukan pembersih, yang menepati janji ketika berjanji, dan yang bersabar saat dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan saat berjihad. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 177 ini ya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita bisa dikatakan orang yang sudah benar apabila kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Yaitu, pertama, kita percaya kepada Allah, kita benar-benar ya sudah menjiwai sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, hadisi, dan seterusnya. Dan kita sudah menjiwai 99 asmaul husna dan lain sebagainya. Kedua, kita bisa disebut orang yang benar, yaitu kita percaya akan hari akhir. Terutama apa? Hari akhir yang terjadi saat kita masih hidup, atau kita mengalaminya di saat kita masih hidup. Ketiga,
Kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, baik malaikat-malaikat Allah yang berada di tubuh kita yang gak terhitung jumlahnya, maupun malaikat-malaikat Allah ya yang berada di sekitar kita, maupun yang di alam semesta yang juga sama, nggak akan terhitung jumlahnya. Keempat, kita percaya pada kitab-kitab Allah ya, terutama kitab Allah yang tertua yaitu tubuh kita luar dalam. Kelima, kita percaya kepada nabi-nabi Allah, baik kepada nabi-nabi Allah yang dikatakan berjumlah 124.000 maupun kepada pembawa risalah-risalah kenabian. Keenam, kita bisa dikatakan orang yang sudah benar, yaitu kita banyak berinfak atau banyak memberi. Bahkan kalau harta kita sampai nisab, maka kita harus mengikuti persentasenya. Ketujuh, kita sudah mampu mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kedelapan, kita selalu mendatangkan atau mengerjakan zakat atau pembersih. Kesembilan, kita menepati janji kita, terutama janji kita kepada Allah ya, di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Kesepuluh, kita bisa bersabar dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan menderita. Ya, itu ya 10 ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bisa dikatakan orang yang sudah sodaku, orang yang sudah benar, atau bisa dikatakan orang benar. Pertanyaannya, sudahkah diri kita berada atau melakukan 10 hal tersebut? Kalau belum, berarti diri kita bukan orang yang benar, tapi orang yang keblinger. Ya, dan adapun mengenai keadaan kita yang selama ini diri kita pintar dalam berkata-kata, diri kita pintar dalam menasehati, tapi diri kita nggak melakukan apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita nasihati. Perkataan kita berbeda dengan perbuatan kita. Kita harus segera bertobat ya, apabila kita saat ini masih bersifat atau berperilaku seperti itu. Karena Allah sangat menegur keras kita. Allah sangat menegur keras akan perilaku kita tersebut. Allah menegur keras kita di firman-Nya, yaitu di surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Amat besar kebencian Allah ketika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, kita harus cepat sadar diri, kita harus cepat bertobat. Allah sangat marah, Allah sangat menegur keras akan kemunafikan kita selama ini. Kalau kita enggak juga mau insaf, kita enggak juga mau bertobat, maka Allah akan memasukkan kita ke dasar neraka. Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka, ya, di kerak nerakanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fi darakil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan ya, kalau diri kita nggak mau ya, nggak terima, kita dibilang orang yang munafik. Yuk kita muhasabah diri kita ya, kita investigasi, kita introspeksi diri kita. Pakai apa? Bahan introspeksiannya kita pakai surat Al-Maun, dari ya surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7.
apakah diri kita berada di surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 atau tidak. Kalau diri kita berada di surat Al-Maun ayat 7 atau sampai ayat 1 sampai 7 atau di salah satu ayatnya, berarti diri kita termasuk orang-orang yang munafik. Dan kita harus siap-siap masuk ke dasar atau ke dalam jurang neraka. Ya, kita baca ya bersama-sama surat Al-Maun ayat 1 sampai 7-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, yuk lanjutnya kita artikan ya, kita manai surat Al-Maun ini per ayatnya. Ayat pertama berbunyi ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat keduanya berbunyi fadzalikal yad'ul yatim. Artinya, itulah orang-orang yang meninggalkan yatim. Di ayat kedua surat Al-Maun ini ya, kita banyak mempunyai makna atau banyak mempunyai arti. Cuma di sini kita bahas atau kita artikan dengan dua arti ya. Yang pertama ya, apabila lafadz din di ayat pertama ya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, lafadz dinnya kita artikan agama, maka ayat kedua surat Al-Maun ini mempunyai arti apa? Mempunyai arti adalah pembohong atau munafik, orang-orang yang mengaku mempunyai agama dan ada kelebihan harta, tapi tidak mengambil atau tidak mengasuh anak yatim. Itu arti pertamanya ya. Arti atau makna kedua surat Al-Maun ayat kedua ini, apabila din di ayat pertamanya ya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, kita artikan bukan kita artikan agama, tapi kalau lafadz dinnya kita artikan keyakinan atau kepercayaan. Maka makna ayat kedua surat Al-Maun ini mempunyai makna ya, bahwa munafik atau pembohong ya, atau disebut orang yang munafik atau disebut orang pembohong, orang-orang yang mengaku bertuhan Allah tapi dirinya meninggalkan ruhnya. Dirinya apa? Menelantarkan ruhnya. Yang diberi makan selama ini jasadnya mulu, sementara ruhnya nggak pernah diberikan makan. Ya, ruh kita itu cahaya, maka makanannya adalah cahaya. Ya, untuk cara bagaimana memberi makan ruh ke next ya, ke depan insyaallah kita akan bahas pada taklim ya di depan. Lanjut ayat ketiganya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mengajak untuk memberi makan yang miskin. Disebut orang yang munafik atau pembohong ya, orang-orang yang sudah kalau udah ngomong agama pinter banget, sok pinter banget, tapi dirinya enggak ngajak memberi makan orang miskin. Ingat ya, konteksnya mengajak, bukan menyuruh atau menganjurkan atau menasehati. Itu mah mudah ya, menasehati orang ayo kita beri makan orang-orang, itu mudah. Yang apa? Bukan kata-kata yang ini ya, yang dimaksud atau diinginkan bukan kata tapi kerja ya. Mengajak bukan menyuruh atau menganjurkan atau menasihati. Mengajak yang artinya berarti apa? Terdepan, terhebat, teruah ya dalam memberi makan orang-orang miskin. Baik memberi makannya ya, secara langsung memberinya dengan berbentuk makanan maupun berbentuk rupiah, atau yang lebih cantik lagi, memberi makan orang miskin itu dengan cara memperbaiki ekonomi umat ya. Apa? Dengan cara apa? Memperbaiki ekonomi umat. Kasih kailnya, jangan kasih ikannya. Karena
apabila ekonomi umat ya atau ekonomi sebuah kampung menjadi mapan, maka mereka tidak akan bermasalah dalam hal makan. Kita lanjut ya ke ayat 4 dan kelimanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, celakalah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Artinya ya, walaupun kita rajin mengerjakan sholat, walaupun kita selalu sholat di awal waktu, walaupun kita selalu sholat berjamaah, kita tetap akan fawailul musallin. Kita tetap akan celaka, kita tetap akan masuk neraka apabila kita lalai akan sholat kita. Ya, untuk kalimat alladzina ma'al sholatim sahun atau apa yang dimaksud dengan lalai sholat, ini next ya ke depan di ta'lim kita insyaallah ya, ta'lim besok 6, ke 7, 8, 9 sampai 10, 11, 12, 13, 14 kita akan membahas apa yang dimaksud dengan lalai sholat ya. Kita akan mengetahui takwil atau tafsir ayat surat Al-Maun ayat kelima ini ya, alladzina hum an sholatihim sahun ya, insyaallah ya, besok next ke ayat selanjutnya ya, ayat ke-6-nya, alladzina hum yura'un. Artinya orang-orang yang berbuat riya. Sekali lagi, walaupun kita rajin sholat, walaupun kita selalu sholat di awal waktu, walaupun kita selalu sholat berjamaah, kita akan tetap celaka, kita akan tetap masuk neraka apabila kita termasuk orang-orang yang bersifat riya. Ya, di saat kita berbuat kebaikan-kebaikan, kita selalu apa? Mengharapkan pengakuan atau pujian manusia. Kita ingin ya, kita pengen dipuja-puji manusia. Kita ingin dikatakan orang yang pinter agama. Kita ingin dikatakan orang pilihan. Kita pengen dikatakan orang yang qanaah, orang yang tawadu, orang yang juhud, dan lain sebagainya. Ya, lanjut ke ayat ke-7-nya. Wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan atau tidak mau memberi sandang. Sekali lagi ya, walaupun kita rajin sholat, walaupun kita selalu sholat di awal waktu, walaupun kita selalu sholat berjamaah, kita tetap akan celaka, kita tetap akan masuk neraka apabila kita termasuk orang yang punya nih, tapi kita enggak mau menanggulangi orang-orang yang terlantar akan tempat tinggal. Kita enggak mau menanggulangi, kita enggak mau menolong orang-orang yang tidak mempunyai pakaian. Kita enggak mau menanggulangi, kita enggak mau menolong orang-orang yang mempunyai atau tidak mempunyai perabot rumah tangga, atau mempunyai perabot rumah tangganya cuma udah pada kusang dan usam dan lain sebagainya ya. Kiranya cukup dulu ya talim kita pada hari ini. Kita tutup ya dengan kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.